para pimpinan penjelasan dari Menteri Agama Republik Indonesia terhadap persiapan haji atau nasib pelaksanaan haji tahun ini. Kepada Pak Menteri kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tentu yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim dan melakukan rapat kerja pada hari ini. Dalam kesempatan yang baik ini, tentu kami harus menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang selalu memberikan dukungan dan perhatian terhadap upaya peningkatan kinerja Kementerian Agama, khususnya terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang siang ini akan kita bicarakan kembali. Selain itu, ini masih Syawal, belum sangat terlambat saya kira untuk saya atas nama pribadi dan atas nama Kementerian Agama beserta seluruh staf menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Bapak Ibu sekalian. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dipertemukan dengan Ramadan dan Syawal tahun depan. Selanjutnya sesuai dengan agenda hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan tindak lanjut persiapan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Proses persiapan penyelenggaraan haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi terus kami lakukan, termasuk menyiapkan sejumlah skenario jika Indonesia diundang untuk memberatkan jemaah haji tahun ini di tengah suasana pandemi COVID-19. Kami sudah membuat skenario pembatasan kuota haji mulai dari 50%, 30%, 25%, 20%, hingga 5% dari kuota normal, serta bagaimana menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya. Dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah dan penyusunan skema mitigasi penyelenggaraan haji pada masa pandemi COVID-19, kami sudah dan akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait seperti halnya dengan Komisi 8 DPR RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, serta Satgas COVID-19 dan WHO Perwakilan Indonesia. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih sekali lagi serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 yang terus memberikan masukan untuk kami dalam mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Pimpinan anggota Komisi 8 DPR RI dan hadirin yang kami hormati, pemerintah Kerajaan Arab Saudi hingga saat ini belum juga memberikan kepastian, sekali lagi belum memberikan kepastian, apakah penyelenggaraan haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi akan dilaksanakan seperti halnya tahun 2020 yang lalu, yaitu hanya bagi jemaah dalam negerinya atau akan pula mengundang jemaah haji dari luar Arab Saudi. Hitungan kami waktu yang tersisa sampai dengan closing date Bandara Arab Saudi yang jatuh pada tanggal 4 Dzulhijjah 1442 Hijriah atau 14 Juli 2021 tinggal sekitar 1,5 bulan. Berbagai persiapan dalam negeri meskipun sudah sejak beberapa waktu yang lalu kami siapkan, namun belum bisa sepenuhnya difinalisasi. Misalnya kontrak penerbangan, pelunasan BPIH, penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, pelaksanaan bimbingan manasik, dan lain sebagainya, yang semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji secara resmi kita terima dari pemerintah Kerajaan Saudi. Demikian pula halnya dengan penyiapan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi darat jemaah haji di Arab Saudi. Finalisasi penyiapan layanan jamaah di Arab Saudi memerlukan informasi
mengenai ketentuan-ketentuan perhajian tahun berjalan seperti besaran kuota, pengaturan mengenai protokol kesehatan haji, dan lain sebagainya, sebagaimana diatur dan disepakati dalam MOU dan Taklimatul Hajj yang hingga hari ini belum juga dilakukan. Skenario keberangkatan haji Indonesia berdasarkan besaran kuota dan kaitannya dengan batas waktu terakhir diterimanya informasi besaran kuota haji Indonesia adalah sebagai berikut. Jika kuota haji reguler kita ambil 30%, itu artinya jumlah jamaah sekitar 60.996 jamaah, calon jamaah. Jumlah kloternya itu ada 172 kloter. Tenggat waktu maksimal pemberian kuota dari Arab Saudi 11 Mei 2021. Ini sudah lewat. Sementara keberangkatan kloter pertama jamaah kita estimasikan di tanggal 27 Juni 2021. Jika kuota haji diberikan 25% dari haji reguler, maka jumlah jemaah sekitar 50.830 calon jamaah dengan jumlah kloter 139 kloter. Hitungan kami tenggat waktu maksimal pemberian kuota dari Arab Saudi harus selesai di tanggal 14 Mei 2021. Ini juga sudah lewat. Keberangkatan kloter pertama jamaah diestimasi 30 Juni 2021. Jika 20% kuota yang diberikan, maka jumlah jamaah haji kurang lebih 40.664 dengan jumlah kloter 111 kloter, dan tenggat waktu maksimal pemberian kuota dari Arab Saudi 17 Mei 2021. Ini lewat juga. Keberangkatan kloter pertama jamaah estimasinya 3 Juli 2021. Jika yang diberikan adalah 10%, maka jumlah jamaah itu sekitar 20.332 jamaah dan jumlah kloternya ada 57, dan tenggat maksimal pemberian kuota dari Arab Saudi harus sudah kita terima tanggal 22 Mei 2021. Sementara keberangkatan kloter pertama kita estimasikan 8 Juli 2021. Jika kuota haji diberikan 5%, maka jumlah jamaah yang bisa kita berangkatkan adalah 10.166 dengan jumlah kloter 30 dan tenggat maksimal pemberian kuota dari Arab Saudi 25 Mei 2021. Ini juga sudah lewat. Sementara keberangkatan kloter pertama kita estimasi 11 Juli 2021. Kita akan turun lagi jika kuota menjadi 1,8%. Ini catatannya adalah skema kuota 1,8% ini mengacu pada informasi mengenai kemungkinan besaran kuota haji untuk jamaah dari luar Saudi sebanyak 45.000 dari besaran jumlah jemaah haji setiap tahunnya yang berkisar sebanyak 2,5 juta jamaah, baik dari dalam negeri Arab Saudi maupun dari luar Arab Saudi. Dengan demikian 1,8% ini ekuivalen dengan 3.660 calon jamaah dengan kloter 12, tingkat waktu maksimal 28 Mei dan keberangkatan kloter pertama kita estimasikan 13 Juli 2021.